Selamat pagi, ketemu lagi di channel Mr. Abraham. Hari ini saya akan berbagi kepada rekan-rekan semua untuk memperlihatkan bagaimana caranya untuk membantu penyerbukan pada tanaman timun agar supaya tidak terjadi gagal panen. Di mana di tempat pekarangan rumah ini kemungkinan media-media yang membantu untuk penyerbukan itu kurang, seperti lebah, semut atau apa, maka itu perlu dilakukan penyerbukan untuk membantu saudara agar supaya bakal buah yang terbentuk itu bisa menghasilkan buah yang bagus. Karena jika tidak terjadi penyerbukan maka buahnya juga tidak akan ada. Untuk itu langsung saja saya berikan caranya untuk bagaimana modal penyerbukannya itu ya. Oke, segera kita lihat. Jadi ini adalah bunga jantan ya. Bunga jantan ditandai dengan adanya tonjolan di bagian tengah. Dan ini daunnya kita kupas bunga samping kiri ini. Setelah itu, nah ini segera kita lakukan pengawinan dengan cara dari ujung tadi itu kita olesin di kepala putik dari bagian betina, putar-putar. Nah, sampai secukupnya. Nah, ini kita lakukan. Nah, setelah itu ini sudah selesai. Nah, ini kita akan lakukan semua di setiap hari. Kita akan amati jika ada bakal buah yang muncul lagi, kita akan kawinkan agar supaya proses pembuahannya terjadi dan bakal buah itu akan terbentuk, saudara. Terus ini saya akan berbagi kepada rekan-rekan semua bahwa untuk tanaman timun ini umurnya sudah mencapai 1 bulan. Nah, berbeda dengan tanaman timun yang kita tanam di kebun buatan Mr. Abraham yang ada di kolam, dan ini kita buat di pekarangan rumah. Dan tentu saja perbedaannya ada, saudara. Perbedaannya yaitu bahwa jenis material yang kita tanam di sini, maksudnya yang kita tebar di tempat media tanam ini, itu kita tidak menggunakan sekam padi, ya. Jadi hanya kita menggunakan pupuk kandang dengan pasir. Nah, dan proses istilahnya pengisian pasir pun dan pengadukannya itu tidak terlalu merata sehingga tidak terlalu maksimal. Dan ini di tempat ini kita belum melakukan pemupukan zat kimia ya. Seperti NPK dengan urea itu kita belum gunakan. Ini masih alami dari pupuk kandang. Nah, itu perbedaannya. Terus di daerah kebun buatan Mr. Abraham yang ada di kolam sana, itu umur 32 hari itu sudah panen, saudara. Kenapa? Karena memang metode yang kita terapkan di sana itu berbeda dengan yang ada di sana. Nah, ini kita mengikuti metode alami dan itu sangat bagus. Dan juga perbandingan antara yang ditanam di dalam ember ya dengan yang di luar ini berbeda. Yang di ember ini belum ada bunga sama sekali. Umur sama, itu sudah 30 hari. Dan itu perlakuannya memang beda ya. Jadi untuk tanaman yang ditanam di dalam polybag atau ember itu media tanamnya itu sempit, sehingga pertumbuhan akar dan sari makanannya lambat, menyebabkan juga akan lambat menghasilkan buah. Jadi itu perbedaannya jika kita bercocok tanam dengan menggunakan media polybag atau ember atau apa dengan yang langsung ke tanah atau tempat yang kita siapkan. Jadi memang kita sarankan lebih bagus memanfaatkan lahan yang ada di pekarangan rumah itu untuk dijadikan kebun, karena akan menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, terkecuali saudara di daerah perkotaan dan tidak mempunyai areal yang cukup luas untuk berkebun, memang harus menggunakan media berupa polybag. Itu juga cukup bagus meskipun pertumbuhannya akan lama untuk bisa menghasilkan buah daripada dibanding dengan yang ditanam langsung. Dan ini kelihatan sekali pertumbuhannya sangat bagus ya, meskipun menurut analisa kita cukup lambat dibanding dengan
metode penanaman yang kita terapkan di dalam kebun buatan Mr. Abraham. Dan saya kira itu sangat penting sekali kita berbagi bahwa di dalam proses pembuahan untuk pembentukan bakal buah daripada tanaman timun itu sangat perlu sekali dibantu saudara. Dan ini adalah tanaman yang kita tanam menggunakan media galon dengan material yang sama, yaitu pasir dengan pupuk kandang. Ini ada tanaman semangka ya, semangka, dan ada tomat. Nah, tomat ini memang kita baru semai sekitar 2 mingguan lebih kita penanaman. Ini hasilnya cukup bagus. Nah, ini saudara, ini kita lakukan untuk uji coba ya. Uji coba utamanya untuk melihat berapa lama bisa menghasilkan buah yang ditanam di dalam aqua bekas ataupun ember atau polybag. Jadi dibanding dengan yang kita tanam langsung. Dan ini ada kacang panjang. Nah, kacang panjang ini juga umurnya sudah 1 bulan ya. Ini kita tanam samaan dengan yang di depan, yaitu timun, untuk melakukan perbandingan. Nah, saya kira untuk saat ini cukup sampai di sini dulu. Nantikan video-video berikutnya untuk menjadi perbandingan bagaimana metode bercocok tanam yang lebih bagus, apakah menggunakan polybag atau menggunakan tanaman langsung. Oke, terima kasih.